Baik lagi di Paling Podcast. Pajak Linggo Podcast. Emang boleh podcast itu. Harusnya posenya kayak gitu ya teman-teman ya. Harus ada posenya tapi tidak boleh ternyata. Ada pengumuman baru Bapak PNS tidak boleh menunjukkan jari-jari yang mengarah ke satu pasangan tertentu. Iya, jadi kita fokusnya kayak gini sekarang. Ini aja sekarang, boleh gini dong. Iya, boleh kanan, boleh kiri. Iya, bebas kalau yang itu nggak diatur ya. Nggak diatur, bebas kan, kiri boleh. Oke teman-teman, balik lagi di Paling Podcast ya edisi kali ini, dan kali ini teman-teman dibersamai oleh saya Feral Bustiani sebagai co-host tetap dan juga rekan saya. Saya Taufik Dwi Ramadan sebagai co-host magang lagi. Ya, masih magang ya katanya. Masih magang. Belum diangkat. Belum gaji penuh. Ya, nggak apa-apa. Ya, namanya berproses. Berproses, insya Allah. Dan selain kita berdua, kita ditemani siapa nih Mas Feral? Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh dua orang perempuan yang luar biasa ya. Sri Kandi KPP pertama Lubuk Linggau. Karena tepuk tangan dulu teman-teman. Karena memang kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang deket banget nih sama beliau-beliau ini ya. Betul sekali. Apa itu Mas Feral? Karena memang bentar lagi kita akan peringatan Hari Ibu. Emang bentar lagi memang. Tapi bukan itu ya sebentar ini ya. Karena ada yang lebih dekat lagi. Iya kan, peringatannya itu terkait Hakordia. Hakordia apa tuh Hakordia? Nanti kita tanya ke narasumbernya. Kita tanya dulu nih, narasumbernya siapa aja sih Mas Feral? Betul. Mungkin yang pertama. Boleh siapa? Boleh, silakan. Perkenalan dulu Bu. Iya. Sebenarnya kami tahu ya, kami kenal ya. Tapi kan netizen belum tahu. Betul. Silakan Bu. Oke, perkenalkan kawan pajak, nama saya Kuntati Listiawati. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Lubuk Linggau. Cukup? Cukup, boleh ditemani oleh Halo kawan pajak semua, perkenalkan saya Ainun Fitra Mardatila. Saat ini merupakan pelaksana kepatuhan internal KPP Pratama Lubuk Linggau. Idola banget gitu ya. Ini idolanya KPP ya. KPP Pratama Lubuk Linggau. Sama daerah Megang katanya. Terlalu regional ya. Oke, jadi kita ditemani oleh satu Mbak Ainun. Betul. Sebagai pelaksana kepatuhan internal ya Mbak Ainun ya. Dan juga Ibu Kuntati selaku Kepala KPP Pratama Lubuk Linggau. Nah, seperti yang tadi saya bilang teman-teman bahwa pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin soal Hakordia. Sebelumnya mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Bu, Hakordia itu apa Bu? Ya. Ayo, apa Nggak coba? taunya Harpitnas, Hari Kejabat Nasional gitu ya taunya ya. Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional nih, Hakordia ini kayaknya baru nih Bu. Apa tuh Bu? Iya. Hakordia itu Hari Anti Korupsi Sedunia. Oh, sedunia dia Bu ya? Iya, sedunia. Bukan hanya se-Indonesia saja loh ya. Ini sedunia. Podcast kayak gini juga. Ada juga. Ya, bisa juga berbarengan dengan podcast kita. Zimbabwe Iya. ada. Jadi Hakordia ini diperingati sebenarnya setiap tanggal 9 Desember. 9 Desember. Dan ini diperingati oleh masyarakat seluruh dunia. Nggak cuma Indonesia saja. Tadi yang disampaikan Feral di Amerika, kemudian di Afrika juga memperingati Hari Anti Korupsi. Ya. Oke, kita ngomongin anti korupsi ini maksudnya kan sekarang netizen lagi mulai julid-julidnya ya Bu ya. Iya. Ya sini korupsi, percumahin nanti korupsi, maksudnya bagaimana sih kondisi korupsi di Indonesia? Apakah semuanya korupsi ataukah gimana sih Bu? Atau apa aja yang sudah dilakukan di Indonesia terhadap keadaan korupsi di Indonesia gitu Bu? Waduh, ini pertanyaannya panjang banget ya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi kondisi korupsi di Indonesia gitu ya, kita bisa sama-sama membaca dari media sosial yang memang bisa kita ambil gitu ya, berbagai informasi-informasi terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia. Kenapa sih kok tanggal 9 Desember itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia? Karena memang korupsi ini merupakan permasalahan yang sangat pelik di dunia. Gitu kan ya, permasalahannya pelik gitu ya. Karena kalau kita bicara korupsi, Feral dan Taufik, ini kejahatan luar biasa yang dia itu setara dengan apa coba? Terorisme. Wow, terorisme. Kemudian yang kedua, narkoba. Makanya kita harus perangi dengan cara yang luar biasa. Salah satunya dengan peringatan Hari Anti Korupsi ini, harapan kita untuk menumbuhkan awareness dari masyarakat gitu ya, terkait dengan budaya anti korupsi. Kalau dari sisi indeks persepsi korupsi di Indonesia gitu ya, biasanya ini dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Tahu nggak Transparansi Internasional? Saya juga bacanya juga adanya Transparansi Internasional gitu ya.
Jadi Berarti transparansi. internasional ya, Bu, ya? Betul. Transparansi internasional ini setiap tahunnya akan mengeluarkan namanya indeks persepsi korupsi Terus macam di rapor masing-masing gitu ya, negara, Bu? semacam rapot lah kayak Nilai kita gitu sekolah ya. gitu ya, setiap semester gitu ya kita dikasih rapot. Nah, kalau ini rapotnya setiap tahun. Indonesia sendiri di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita itu cuma 34 dari skala 0 sampai 100. Itu bagus atau jelek Bu artinya? Jauh Iya. dong. Kalau Maksimal Feria 100 kalau dan Feria 34. dapat nilai 34 dari nilai excellent 100, kira-kira bagus tidak? Iya, jauh Jelek ya? Iya. Masih Kita aja jauh ya. 70 itu remedial, Masih Mas. jauh, Kalau masih saya jauh pulang dari nggak berani tuh sempurna. Bu nunjukin itu ke Iya. orang tua saya. Bu. Kudu dimodif dulu itu. Betul. Jadi kalau dari sisi peringkat, dari 180 negara kita di peringkat 110. Ah. Nah, ini sejak tahun 95 inilah penurunan paling drastis indeks korupsi, persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022. Nah, ini harapan kita gitu ya, mudah-mudahan ke depan indeks persepsi korupsi ini semakin meningkat. Sebenarnya kalau kita lihat berbagai effort dari pemerintah itu sudah dilakukan gitu ya. Seperti misalnya perbaikan sistem gitu ya. Perbaikan sistem. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, sebenarnya bukan hanya tugas dari KPK itu sendiri ya untuk memberantas korupsi ya. Seluruh lapisan masyarakat pun diminta untuk berperan serta memberantas korupsi. Kemudian banyaknya edukasi, kampanye anti korupsi. Ini juga bagian kan? Kita mengedukasi ya kan? Tadi Kampanye. pagi kita bagi souvenir, Bu. Post di bawah ya. Iya. Iya. Wajib pajak. Nah, itu salah satu kampanye anti korupsi. Kemudian kalau kita lihat di berita-berita gitu ya, ketika ada koruptor-koruptor itu juga sudah diberikan hukuman-hukuman yang setimpal. Nah, itu bagian dari pemberian deterrent efek. Itu juga merupakan ya terobosan-terobosan dari negara kita dalam rangka memberantas korupsi. Demikian, Taufik, Farial. Berarti kalau dari cerita Ibu cukup chaos juga ya ternyata ya, Iya. kondisinya ya. Apa 34 tadi Bu ya poinnya? 34. 34 dari 100. Jauh 34 dari 100. 2,5 itu. Betul. Ngulang kelas pasti. 70 aja kita remedial. Remedial ya. Iya, apalagi 34. Dua kali remedinya. 2 kali itu. Tapi tetap optimis ya, tetap optimis lah Tetap kita ya. optimis. Iya. Insya Allah bisa itu. Nah, ngomongin soal optimis tadi Bu, berarti kan ya namanya kita mau perbaikan harus ada upaya lah ya yang kita lakukan untuk memperbaiki tadi. Kayak contohnya kayak gitu tadi bilang, penguatan sistem, perbaikan sistem gitu ya. Nah, kalau untuk dari KPP Pratama Lubuk Linggau sendiri Bu, itu kira-kira peran apa aja sih yang udah dilakukan? Kayak contohnya yang sedang kita lakukan sekarang ini ya, atau mungkin ada juga kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Linggau. Mbak Ainun mungkin? Izin menjawab ya. Silakan Ferial. Mbak Ainun. Ini yang kita sedang Kayaknya nyobain beda ya. Ya siap, sopan banget loh. Takut mau tapi nggak sopan. Malah kita jadi segan ya. Silakan Mbak Ainun. Ya, jadi menyambung pertanyaan dari Mas Ferial tadi terkait upaya apa aja yang udah dilakukan atau mungkin sedang dilakukan atau akan dilakukan ya oleh KPP Pratama Lubuk Linggau. Jadi KPP Pratama Lubuk Linggau ini sendiri sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak ya melakukan berbagai program untuk melakukan tindakan preventif ataupun pencegahan dari tindak pidana korupsi. Tapi sebelum mungkin kita membahas program-program apa saja yang sedang ataupun yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Linggau, barangkali kita menjabarkan sedikit terlebih dahulu kira-kira apa saja strategi yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit tertinggi ya dari instansi kita. Jadi setidaknya ada 3 strategi ya Kak Ferial dan Kak Taufik untuk melakukan pemberantasan korupsi ini sendiri. Yang pertama itu adalah represif. Represif. Jadi represif itu sederhananya melakukan upaya melakukan ya bahasanya menyeret koruptor ke meja pengadilan. Itu bahasa sederhananya ya. Itu kira-kira represif. Kemudian yang kedua itu adalah perbaikan sistem. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus dan berkelanjutan. Dan salah satunya atau diantaranya seperti selalu menggaungkan tentang transparansi, kemudian juga tentang
pelayanan publik yang terus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian strategi ketiga yang dilakukan oleh DJP ini sendiri adalah edukasi dan kampanye. Jadi di sini DJP sebagai unit salah satu unit pemerintah juga aktif dalam melakukan edukasi ataupun pendidikan kepada masyarakat pun juga kepada pegawai internal. Misalnya menyadarkan betapa banyak dampak yang diakibatkan apabila terjadi korupsi di lingkungan kita dan semisalnya. Nah, itu dari program-program dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kalau untuk KPP Pratama Lubuk Linggau ini sendiri, kita juga sudah dan akan terus melakukan berbagai program dan upaya untuk mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan kita dan Indonesia tentunya. Di antaranya kita rutin dan secara berkala melakukan sosialisasi materi dasar anti korupsi dan lain-lain semisalnya. Kemudian program yang kedua itu misalnya kampanye anti korupsi juga kepada masyarakat, yang tentunya Kak Taufik mungkin sebagai penyuluh pajak saat melakukan penyuluhan pernah mensisipkan materi-materi bahwa kita tidak menerima imbalan apapun dalam pelayanan dan lain-lain ya Kak Taufik. Pelayanan gratis. Itu juga ada di konten edukasi kita. Ya, yang ketiga itu juga kita melakukan atau menempelkan pesan-pesan anti korupsi di tempat pelayanan terpadu di KPP kita. Kemudian yang keempat, kita juga memiliki UPG. UPG itu unit pengendalian gratifikasi yang tugasnya itu memberikan, maksudnya membantu mensalurkan apabila ada pegawai yang terpaksa menerima gratifikasi, sehingga UPG ini sendiri yang akan nantinya membantu untuk melaporkan apa yang diterima ini ke KPK sebagai salah satu badan yang bertugas untuk memberantas korupsi. UPG kita siapa itu, Mbak Inun? UPG kita diantaranya kepatuhan internal. Mbak Inun berarti? Ya, salah satunya saya dan rekan ada Pak Fadil ya. Mbak Inun udah boleh ya? Udah siap banget ya? Mau lapor ke Mbak Inun ya? Oke, ngomongin tadi berarti kalau ada gratifikasi yang terpaksa diterima, itu berarti jadi diproses sama UPG. UPG ya? Sama UPG, betul Pernah sekali. nggak Mbak Inun? Maksudnya contoh apa aja sih gratifikasi yang di KPP Pratama Lubuk Linggau ini pernah gitu secara terpaksa diterima nih sama pegawai kita? Iya. Contohnya apa aja yang Ya. Ini kalau sejauh ini yang saya ketahui ya Kak Ferial, beberapa waktu lalu itu ada salah satu pegawai kita yang terpaksa menerima, kalau tidak salah itu barangnya berupa beras ya kalau nggak salah ya. Iya. Hasil panen. Hasil panen, iya. Iya. Udah kayak begitu. upeti ya? Kemudian dari pegawai tersebut melaporkan kepada UPG, Kasuki dan dan KI ya. Kemudian dari KI sudah menindaklanjuti dan melaporkannya ke websitenya KPK. Seperti itu. Berarti memang ada kasus-kasus terpaksa ya, terpaksa diterima, tapi nggak lantas serta-merta dikonsumsi ya oleh pegawai, justru malah dilaporkan supaya untuk ditindaklanjut ya. Iya, sebenarnya juga bisa untuk mengingat wajib pajak ya, lebih baik jangan ya. Karena jadi repot jadi repot. Udah laporan dulu. Emang enak laporan ke Mbak Ainun, tapi kan prosesnya kan panjang lagi nanti. Iya. Saya juga punya pengalaman Kak Taufik. Pernah juga Mas Rial? Iya, saya pernah kan jadi di KPP itu kan nerima yang namanya buat riset gitu lah ya kan, ya. Mahasiswa. Oh iya, mahasiswa riset. Kebetulan saya kan kepegawaian jadi di yang berhadapan langsung ya. Proses di bagian situ lah. Ternyata mahasiswa ini merasa berterima kasih ngasih pulsa ke saya. Aduh. 100.000. Oh, banyak banget. Iya, yang jadi masalah. Kasihan mahasiswa duitnya udah berapa. Masalahnya adalah kan saya harus balikin dong. Iya. Ketika saya balikin, saya kena 5.000. Iya, malah rugi 5.000. Iya, gara-gara Anda saya rugi 5.000. Makanya buat teman-teman ya, memang semua baik jangan di KPP, ya. khususnya di KPP Pratama Lubuk Linggau dan di Direktorat Jenderal Pajak lah ya. Jenderal Pajak itu semuanya gratis. Betul. Kalau mau terima kasih teman-teman boleh melalui Google Review. Iya. Google Review aja, kasih bintang 5, pelayanannya bagus, mantap, Mas Ferial ganteng. Boleh. Iya. Atau kalau capek di WA langsung makasih ya Mas, itu udah Iya. sangat-sangat membantu kami ya. Terima kasih. Tidak perlu memberikan uang atau barang atau bentuk apapun. Oke, tadi. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Kita masuk selanjutnya nih. Tadi kita bahas Hakordia nih kan. Hakordia 2023 udah lewat kayaknya udah jauh-jauh. Kita balik lagi ke Hakordia nih yang tema ini tahun 2023 yaitu temanya
Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju, takut salah saya baca. Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Nah ini maknanya apa sih Bu atau Mbak Ainun? Tema ya, saya juga Ya. baca nih. Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Betul. Temanya keren banget ya, Akordea 2023 ya. Hmm. Kalau sinergi ini kan kolaborasi ya. Kolaborasi semua elemen masyarakat gitu ya. Baik itu kita sebagai ASN, kemudian komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada instansi-instansi baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahu-membahu sinergi dalam rangka apa? Berantas korupsi. Jadi kalau berantas itu sampai ke akar-akarnya gitu ya. Jadi kalau kita sering mendengar korupsi ini seperti gunung es gitu ya. Seakan-akan permukaannya itu cair habis, Dikit, pada ya, bawahnya dalamnya masih luas. keras gitu ya. Titanic itu. Ya, Bukan. kayak Titanic ya. Nah, ini yang memang harus menjadi awareness buat kita semua gitu ya, bahwa ketika memang kita sudah sinergi untuk berantas korupsi, insya Allah ini menjadi jalan kita untuk menuju Indonesia maju. Keren ya. Tepuk tangan dulu. Keren. Itu dari apa ya? Dari temanya ini udah komit banget ya berarti Betul. ya, bahwa memang ya memberantas korupsi ini kita nggak bisa sendiri-sendiri ya. Hmm. Ya, harus bareng rame-rame ya. Semua orang kayak kata Ibu tadi, semua lapisan tuh harus terlibat gitu. Betul. Sama kayak contohnya tadi, nggak cuma dari kita yang menolak ya, Betul. bahkan dari wajib pajak pun Tidak jangan perlu memberi. memberi, ya. Iya. Jadi memang semua lapisan Sepakat, harus saling betul. Bahkan untuk membahu. kita hapuskan semua korupsi, semua pungli ini kita Betul sekali. Nah, kalau ngomongin korupsi nih Bu, tadi kan kayak tadi disebut Mbak Ainun gratifikasi ya, Iya, itu tergolong di korupsi juga. tergolong. Mas Tergolong. salah satunya. Berarti kan korupsi ini sebenarnya kayaknya bermacam-macam ya Mbak Ainun. Iya. Apa aja gitu loh yang Betul. tergolong di dalam korupsi itu Korupsi. sendiri ya. Mana tahu takutnya nih kan, saya saking khawatirnya padahal bukan korupsi, saya anggap korupsi. itu Udah takut duluan Iya, gitu. atau yang saya merasakan ini kan yang Biasa korupsi, aja. biasa aja ternyata korupsi gitu Iya, kan. betul. Jadi secara mungkin Mbak Ainun bisa jelaskan gitu ya, apa aja nih gitu yang tergolong. Ya. Secara bahasanya mungkin ya Mas Feryal dan Mas Taufik. Itu korupsi ini sendiri tuh berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya itu busuk, rusak dan menyogok. Bau enggak gitu ya? Bisa ya. Oh enggak. Wangi kok, insya Allah kita wangi. Ya, jadi itu dari secara bahasa atau secara harfiahnya seperti itu. Kemudian kalau secara mungkin kita mengulik undang-undang atau peraturannya ya, itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disebutkan kira-kira ada 5 unsur yang bisa dianggap memenuhi korupsi, Kak Taufik dan Kak Feryal. Jadi unsur yang pertama itu apabila ada perbuatan pertama, yang kedua itu perbuatannya melawan hukum. Ya, kemudian yang ketiga perbuatan yang melawan hukum itu dia memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat itu adalah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, unsur yang kelima itu tindakan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan ataupun sarana yang ada. Jadi, kalau secara garis besar ketika ada 5 unsur ini, maka itu bisa dianggap sebagai bentuk tindak pidana korupsi seperti itu. Tadi pertanyaannya bentuk-bentuk apa Iya, saja korupsi ya, Mas iya. Feryal ya? Iya. Nah, kalau bentuk-bentuk apa saja korupsi yang ada gitu ya? Jadi mungkin kalau saya bisa mengibaratkan korupsi ini induknya, terus di bawah-bawahnya itu adalah anak-anakannya. Apa aja anak-anaknya? Itu ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok. Ya, dan itu tadi udah kalau 5. berdasarkan aturan ya Mas Feryal dan Mas Taufik, mengacu ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, yang pertama itu adalah kerugian negara. Jadi sederhananya kerugian negara itu tindakan yang melawan hukum, yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Itu jenis korupsi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah suap menyuap.
Kalau suap menyuap, mungkin contoh sederhananya yang pernah kita dengar mungkin ya di pemberitaan, misal ada pegawai negeri yang disogok atau maksudnya pegawai negeri yang disuap oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian jenis korupsi yang ketiga itu adalah penggelapan dalam jabatan. Jadi contoh sederhananya apabila ada seorang pegawai negeri yang berusaha untuk merusak ataupun menyembunyikan bukti-bukti tindakan yang melawan hukum. Kemudian yang keempat itu adalah pemerasan. Jadi kalau pemerasan contohnya mungkin yang pernah kita dengar ada oknum ataupun oknum pegawai negeri yang memeras pegawai negeri lainnya misalnya. Kemudian contoh berikutnya, contoh kelima itu adalah perbuatan curang. Perbuatan curang banyak ya mungkin contoh-contohnya perbuatan curang itu sendiri. Kemudian yang keenam itu adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi apabila ada oknum PNS ataupun oknum pegawai negeri yang turut serta dalam proyek-proyek pengadaan yang sedang diurusnya. Dan yang terakhir itu adalah gratifikasi tadi. Salah satu yang sering kita dengar ya mungkin kawan pajak. Gratifikasi itu tindakan yang melawan hukum atau ketika pegawai negeri yang sehubungan dengan wewenang atau jabatannya, dia menerima gratifikasi, tapi ketika dia menerima gratifikasi, tidak ia laporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Gitu kira-kira. Oke, ini ada Tujuh. tujuh kegiatan dari tujuh dari tujuh. Kayaknya nggak ingat deh. Iya, dan ya. 5. Saya ingatnya intinya tadi itu korupsi itu adalah merugikan keuangan negara. Iya. 5 unsur, terus dibagi lagi jadi 7. Saya cuma ingatnya merugikan keuangan negara karena misalnya kita nilep duit SPP, nilep duit buku kan merugikan orang tua tuh. Iya, emang sebutnya bukan korupsi karena tidak merugikan negara, tapi jangan dilakukan dong. Oh, berarti enggak semua hal itu secara definisi itu enggak semua hal itu korupsi ya? Ya, harus merugikan keuangan negara berarti Mbak Ainun ya. Kalau nggak merugikan uang bapak kita sendiri ya udahlah ya. Walaupun nggak boleh sebenarnya, tetap nggak boleh teman-teman ya. Tapi secara hukum nggak bisa, belum bisa tindak disebut pidana korupsi. Ya. Betul. Tapi ada nggak sih kita di Indonesia ini yang nilai-nilai anti korupsi yang ada di Indonesia atau masyarakat kita ini Mbak Ainun atau Ibu ada nggak sih? Oh iya. Mungkin Oh, izin ada ya, saya ternyata. menjawab lagi. Ada. Nggak ada soalnya. Ada ternyata. Ada. Apa gitu? Iya. Jadi kalau untuk mungkin sebelumnya udah disampaikan sama Ibu Kunti bahwa korupsi ini kan salah satu penyakit yang serius seperti penyakit apa tadi ya yang Ibu sebutkan tadi ya Bu? Ya, ya kalau seperti kayak duri dalam daging. Duri dalam daging. Nggak kelihatan lebih pedih dia Bu. ya. Pedih banget, Aduh. ya Pedih betul. banget, iya. Kronis ya. Kronis. Intinya korupsi salah satu penyakit yang kronis Betul, ya Bu, yang betul. harus tidak boleh kita anggap remeh seperti itu dalam sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang besar ini. Jadi ada 9 nilai integritas yang udah dirilis atau udah dikeluarkan dari KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Apa aja? Nah, jadi secara singkat atau mungkin supaya Kak Taufik dan Kak Ferial mudah mengingatnya, kita pakai istilah aja ya. Lupa ya. Iya. Jadi singkatan yang mungkin mudah diingat, yang mudah-mudahan itu Jumat bersepeda KK. Gampang. Jumat bersepeda kakak. Ju. Nah, Jum yang pertama apa Ju nih? Jumat asih. Oh, Jumat. Jumat. Jumat bersepeda kakak. Bersepeda kakak. Ya. Ju. Gua jogging. Ju ya. Tadi Nggak silakan aja. berhubungan itu dong. Boleh main. Iya. Yang pertama itu Ju. Ju itu jujur. Jujur. Jujur itu sederhananya ketika kita bersikap atau bertutur apa adanya dan tidak berbohong ya Kak Ferial dan Kak Topik. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Ma-nya adalah mandiri. Mandiri sederhananya ketika seseorang itu tidak bergantung kepada orang lain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah T. Tanggung jawab itu suatu keadaan di mana kita siap menerima konsekuensi dari setiap tindakan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Nah, udah 3 ya. Ya. Kemudian Jumat udah nih.
tinggal bersepeda dan kakak. Bersepeda, Kakak. Bersepeda, bernya adalah berani. Berani adalah kondisi ketika kita udah mantap hati, udah yakin hatinya, terus udah mantap jiwanya, terus nggak gentar gitu ya. Kemudian Kamu ngomongin anti korupsi apa nikah? Bukan ya. Mentalnya ada Nilai-nilai anti korupsi. Anti korupsi ya. Mungkin Sorry, pas sorry, ya, Mbak, mungkin ini ya. pas tapi Tetap fokus ya, tetap fokus ya. Ke bawah saya udah diingat gitu. ingat dulu ya sebelumnya. Itu tadi udah sampai mana ya? Berani tadi ya? Berani, oh iya berani. Bersepeda. Kemudian yang kelima se-nya adalah sederhana. Sederhana itu ya lebih identik dengan tidak berlebih-lebihan, identik juga. Tidak Tidak neko-neko, iya benar. Tidak flexing. Tidak Oh, iya, flexing. Flexing zaman sekarang Iya, itu. betul. Padahal gak ada yang bisa di flexing. Iya. Terus mungkin juga bersahaja juga bisa Bersahaja. sederhana seperti itu. Kemudian nilai yang keenam bersepe. P. P-nya itu adalah peduli. Peduli. Ya, Sehat. seperti Alhamdulillah. Kamu makan Feria? seperti Kak Topi dan Ferial sebagai teman yang selalu peduli satu sama lain. Terus yang ketujuh adalah D. D-nya itu disiplin. Wah, seperti Kak Topi dan Kak Ferial juga ini Wah, yang siap. selalu taat pada peraturan. Siap. Dan yang terkantor tertulis. subuh saya. Pulang maghrib. Taat pada peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian A-nya adalah adil. Adil bersikap sebagaimana mestinya, tidak berat sebelah. Dan yang terakhir itu kakaknya itu kerja keras. Oh, saya pikir Fokus. kakak. Banyak Kartu kali keluarga jadi 13 gitu ya. jadi 12 Iya, iya. jadi 9. Kakaknya itu ya gigih, fokus pada tujuan yang mau dia capai. Wih, Jadi keren. kalau kita ulang lagi, Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, sama Kerja. Kerja keras. Yang luar biasa ya. Ada 9 nilai anti korupsi. Korupsi yang ada di masyarakat itu harusnya ada di kita dan di masyarakat juga dong harusnya. Iya, harusnya begitu. Kalau enggak, ada nggak sih highlight yang dilakukan masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini sih Mbak? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan masyarakatnya? Kalau tadi kan mungkin lebih ke Sebagai petugasnya, sebagai petugasnya. Gitu kan. Kayak contohnya tadi menolak apapun Iya, kemudian, betul. terus kayak yang tidak Disiplin. menyalahgunakan wewenang gitu tadi kan. Nah, kalau mungkin nih kalau untuk dari sisi masyarakatnya, karena kita juga kalau di luar sebagai masyarakat ya, Betul. begitu kita berurusan ke pihak-pihak lain juga kita sebagai masyarakat. Kira-kira apa sih gitu dalam sudut pandang masyarakat yang mungkin bisa dilakukan ya perannya dalam pemberantasan korupsi ini? Oke. Siapa? Ibu? Mbak? Saya? Oke. Sebenarnya nyambung dengan tadi yang nilai-nilai yang disampaikan Mbak Ainun gitu ya. Jumat bersepeda Sepeda kakak. kakak. Keren ya singkatannya ya. Jumat bersepeda kakak Jadi gitu ya. pengen main sepeda saya. Iya. Besok Jumat kita bersepeda ya. Oke. Udah gua jual lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya based on dari Jumat bersepeda kakak itu seluruh elemen masyarakat ini kan luas ya. Ada adik-adik pelajar, kemudian kita juga sebagai ASN, kemudian ada lapisan masyarakat yang lain, pedagang gitu ya, wajib pajak yang lain. Ini kan seluruh elemen masyarakat bisa menerapkan nilai-nilai yang tadi disampaikan Mbak Ainun, Jumat bersepeda kakak. Contohnya, misalnya dulu Ferial sama Taufik, pelajar yang jujur tidak? Jujur. Enggak lagi. Enggak ya. Udah enggak Nggak deh. salah lagi maksudnya Bu. nggak salah lagi ya, Jujur banget saya iya. orangnya. Jujur. Jadi Orang kalau kasih contekan saya robek. Wah, Tapi saya baca dulu. udah hafal berarti ya. Jadi kalau sebagai pelajar ya jujur, tidak boleh mencontek. Itu salah satu implementasi nilai-nilai anti korupsi. Kemudian misalnya kayak pedagang nih, pedagang ya jujur dong. Kalau timbangannya yang dipakai buat sehari-hari ya jangan dikurangi. Itu kan bagian implementasi kejujuran kan? Betul. Nah, terus kita nih ASN gitu ya, disiplin. Jam kerjanya masuknya jam 7.30, pulang jam 17.00. 17.00. Itu juga harus tertib dan disiplin. Itu contoh-contoh nih bagaimana kita mengimplementasikan Jumat bersepeda kakak. Slang. Wah, Kakak slang ya. enggak ada matinya.
berarti memang ya pada dasarnya penerapan ini memang harusnya memang dari semua lapisan masyarakat. Ya Ibu. Betul. Dan ini tadi apalagi tadi udah ada panduannya nih, Jumat bersepeda Bersepeda. kata itu jujur sangat membantu sekali ya. Asli. Untuk menghafal ya. Ya, terutama untuk saya Iya. menghafal. Jum. Betul. Iya. Jadi mulai dari hari Jujur. ini tiap Jumat saya sepedaan tuh kan Asli. kebayangnya Jumat bersepeda Jujur. kata, Jumat bersepeda Mandiri. kata, gitu, iya. Kayuhan saya tuh Tertib. jujur. Mandiri. Gak juga ya. Gak juga. ya. Tapi nilainya tertanam lah ya. Betul. gitu. Jogging juga boleh Mas Edi, karena bersepeda kok. Jogging juga boleh. Asal diingat-ingat nilainya. Ya kalau dari tugas KPP Pratama Lubuk Linggau sendiri nih Bu dalam mengumpulkan pajak, kira-kira apa sih yang mau disampaikan dalam hal perayaan Hakordia ini? Ya. Untuk KPP Pratama Lubuk Linggau, kita kan dalam rangka pelaksanaan tugas kita pasti membutuhkan dukungan dari stakeholder kita gitu ya, baik itu internal maupun eksternal. Dari sisi stakeholder kita eksternal dari wajib pajak, kemudian dari kolega-kolega kita, instansi pemerintah baik Pemda maupun pemerintah pusat gitu ya, plus semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau, kemudian Kabupaten Musirawas, dan yang ketiga Kabupaten Musirawas Utara. Jadi kita membutuhkan support dari semua elemen itu dalam rangka kita mengamankan target penerimaan kita di tahun 2023 yang insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari masyarakat kita bisa mengamankan target sebesar 735 miliar. Mohon dibantu ya kawan pajak Rabbal ya. Alamin. Tolong ya dibantu ya kawan pajak ya untuk menjadi wajib pajak yang patuh gitu ya. Wajib pajak yang mengisi ataupun menunaikan kewajibannya dengan benar, lengkap gitu kan ya, menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Plus ini juga nih Ferry Taufik yang perlu kita tekankan kepada kawan-kawan pajak gitu ya, bahwa jangan pernah memberikan imbalan kepada pegawai pajak. Bantu kami untuk tetap menjaga nilai-nilai integritas. Dan catat seperti yang tadi Taufik sama Ferial sampaikan di awal, segala pelayanan di kantor pelayanan pajak Lubuk Linggau tidak dipungut biaya. Dan kalau ada pegawai di KPP Pratama Lubuk Linggau yang meminta imbalan kepada kawan-kawan pajak, segera laporkan ke saluran pengaduan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Gimana aja tuh Mbak Inun? Iya, Mbak Inun yang apa nih? Apabila kawan pajak pada suatu kondisi mungkin mendapatkan kondisi dipersulit nih ketika mau mendapatkan layanan perpajakan ataupun ternyata dimintai imbalan ataupun uang oleh oknum-oknum tertentu, maka kawan pajak bisa memanfaatkan saluran pengaduan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Di antaranya, kalau teman-teman mungkin kan generasi saat ini tuh banyak banget yang pakai IG atau Instagram ya Kak. Iya, tuh. Bisa DM ya atau bisa, mohon maaf, maksud saya misalnya Twitter ya. Twitter dari DJP itu punya saluran pengaduan di @kring_pajak. Itu yang pertama. Kemudian kalau mau telepon langsung nih, aku mau coba telepon langsung. Itu di nomor 1.500-200 atau menggunakan awalan 021-1.500-200. Atau melalui email. Kalau email kita juga ada, itu bisa melalui alamat email pengaduan@pajak.go.id ataupun melalui chat pajak. Websitenya di alamat www.pajak.go.id. Ada live chatnya di situ Mbak Inun ya, bisa langsung dari situ pengaduannya. Iya, benar sekali. Semakin dipermudah lah gitu Betul. ya. Dipermudah. Nggak harus datang langsung kantor Saluran pajak, pengaduan. kirim surat nggak usah, kirim email bisa. Karena itu salah satu bentuk Direktorat Jenderal Pajak dalam memerangi korupsi ya. Betul, Taufik sama betul, Ferial. betul. Oke, gimana? Ada tambahan lagi Ibu atau Inun? Tambahannya ini aja ya, saya menambahkan sedikit aja. Saya ambil quotes dari salah satu tokoh yang memang memberikan inspirasi kita terkait dengan anti korupsi gitu ya. Kalau kawan-kawan pajak itu pernah membaca di internet gitu ya, ada namanya mantan Kapolri itu Jenderal Hugeng Ipan Santoso. Nah, beliau ini salah satu
Kapolri yang sampai dengan saat ini membawa inspirasi gitu ya terkait dengan anti korupsi. Kalau boleh cerita sebelum saya nanti closing gitu ya, dikasih closing nggak sih waktu closing? Ada, Bu. Kasih ya, oke. Bahwa beliau ini dengan sifat anti korupsinya gitu ya, di beberapa case itu sangat-sangat luar biasa untuk kita jadikan inspiratif. Jadi yang pertama itu ketika beliau menjadi Kapolri, beliau tidak mau istrinya ini tetap berjualan bunga atau floris gitu ya. Sebenarnya istri beliau itu punya usaha floris gitu ya. Tapi khawatir dengan benturan kepentingan yang tadi disampaikan Ainun gitu ya, yang emang dihindari oleh pejabat negara, maka beliau menutup tuh floris istrinya. Itu satu. Kisah beliau yang kedua, beliau pernah mutasi ke daerah Sumatera Utara. Beberapa hari beliau tinggal tuh di salah satu hotel di Sumatera Utara karena rumah dinasnya masih dihuni oleh pejabat lama. Nah, tiba saatnya nih beliau ini untuk memasuki rumah dinas yang memang sudah ditinggalkan pejabat lama. Beliau kaget nih, Ferial sama Taufik. Wah, ini kok rumah saya banyak sekali barang-barang mewah. Nah, ini beliau langsung menginstruksikan kepada anggotanya, keluarkan barang-barang mewah ini dari rumah dinas saya. Saya hanya mau rumah dinas saya diisi inventaris kantor. Akhirnya barang-barang mewah yang banyak itu dikeluarkan, dijejer-jejer di pinggir jalan. Usut punya usut, ini adalah barang-barang mewah dari bandar judi yang memang niatnya untuk menyuap beliau. Nah, ini kisah beliau luar biasa. Dan sebagai closing, ada hal yang menarik yang beliau sampaikan. Seperti ini. Penting menjadi orang baik gitu ya. Penting menjadi orang baik dan mulailah dari diri kita sendiri. Tanamkan sifat-sifat jujur mulai dari sekarang. Tujuannya apa? Untuk membuat Indonesia lebih maju, makmur, dan insya Allah dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang tadi disampaikan Mbak Ainun di segala sendi kehidupan bermasyarakat, kita bisa mewujudkan apa tadi? Terus melaju untuk Indonesia maju. Gak ada tepuk tangan nih. Tapi belum selesai tadi, Bu. Aku tuh saking terpanahnya gitu loh Kak, sama penjelasan Puji itu ya, inspiratif banget gitu loh ceritanya. Betul. Sampai terdiam gitu. Terenyuh. Oke, cukup ya. Ada lagi mungkin atau dari Mbak Ainun? Dari Mbak Ainun? Mungkin tadi karena ada bahasan terkait Instagram ya, mungkin untuk generasi muda yang saat ini banyak menggunakan sosial media, khususnya Instagram, barangkali bisa di follow Instagram kita ya Kak? Wajib follow Wajib ya. follow di alamat apa Kak Ferial? Pajak Lubuk Linggau ya? Pajak Lubuk Linggau. Pajak Di Instagram, di Twitter juga ada Pajak Linggau. Facebook juga ada. KPP atau enggak kalau Facebook masih kalau nggak salah. Kalau lupa atau salah nanti ditulis sama editor di sini. Ada. Di sini ya. Nanti di sini ada. Di sini. Di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Nanti ditulis. Bisa WhatsApp kita juga. Nanti juga ada nomor WhatsApp kita untuk konsultasi helpdesk boleh. Terus kasih Evin atau billing atau konsultasi perpajakan lainnya juga ada. Di sini juga nanti. Emang hobi aja saya nih. Karena saya juga tidak hafal. Ada. Nanti bisa ya teman-teman ya. Oke, Mas Vera ada lagi? Oke, berarti kayaknya udah banyak ya topik yang kita bahas tadi ya, mulai dari hakordianya, sampai tadi penjabaran korupsi itu apa, sampai tadi jenis-jenisnya, dan juga ada kisah juga inspiratif dari Ibu buat contoh buat kita semua. Dan tentunya mungkin untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, teman-teman bisa kita ingat lagi sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Karena korupsi hanya bisa diberantas jika kita semua, seluruh lapisan masyarakat bersinergi, punya kemauan untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang lebih baik lagi nantinya. Betul. Amin. Oke, tangan dong buat kita semua. Oke, itu dia ya akhir paling podcast pada edisi pada hari ini. Kita tutup paling podcast, Pajak juga podcast. Emang boleh podcast itu. Yeay.